Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Opini obrolan pas di sini. Nah, pemirsa masih bersama dengan Mbak kita di sini. Ya. Bersama dengan Mbak Ranti dan mau lanjutin lagi nih bahasnya tentang dunia kecantikan yang sudah Mbak Ranti bangun ya. Tapi Ya. sebelum kita bahas itu pengen tahu dulu, cantik menurut Mbak Ranti itu apa? Cantik apa nih? Fisik ya? Cantik, Secara kata cantik. secara kasat mata. Iya, gitu kalau ya. Mbak kalau ngedengar kata Bersih cantik dong. kayak gimana ya? Bersih, rapi udah. Bersih rapi udah gitu Udah. ya. Berarti bukan yang hidungnya mancung, enggak yang putih, dong, begitu gitu enggak ya. enggak. Itu kayaknya enggak deh. Enggak Jadi deh. kan banyak salah kaprah nih mengenai kecantikan. Jadi kayak wanita ya harus yang putih, rambut panjang, langsing, kayak Kunti lah ya. Karena orang punya versi berbeda-beda Iya betul, ya. setuju. Cuma kalau Mbak sih enggak, cantik tuh ya bersih rapi. Bersih rapi, wangi kali ya. Ya wangi ya. Iya. Mungkin bersih ya wangi ya, bersih wangi gitu-gitu sih. Terus Berarti itu, apa nggak tabrak lari misalnya kalau pakaian apa gitu-gitu sih. Oh gitu. Ya. Jadi nyaman aja di mata gitu ya. Nyaman di mata aja sih. Oke deh. Nah, ini kan tadi sebelum Mbak memutuskan buka salon udah survei ternyata sampai Iya. ikutan Oh, kursus. iya. Survei nggak cuma di Bengkulu Enggak, ternyata enggak, sampai enggak. keluar. Bandung waktu itu, Jogja, Jakarta. Oke. Dan Iya. itu nggak cuma fokus dengan perawatannya aja, lebih ke interiornya Iya, juga seperti apa benar. gitu ya. Karena kan zaman sekarang itu orang banyak anak-anak muda itu yang instagramable harus ya Yes. kayaknya. Pokoknya sebenarnya tuh foto lah, sebenarnya foto gitu. Harus yang estetik Iya, gitu harus ya. estetik gitu. Nah, kami tuh malah nih tamu-tamu yang datang itu tuh rata-rata tuh boleh tanya sama si admin tuh ya. Itu mereka pada antusias. Wah, keren banget ini, nyaman banget. Jadi matanya tuh nggak sakit, dia bilang gitu ya, nggak merah kuning hijau, dia bilang Iya. gitu. Jadi nyaman banget di sana. Iya, terlihat ya kayak sangat-sangat warna yang dipilihnya itu Iya, nyaman nyaman, gitu ya. gitu. Cocok untuk tempat me time tadi kata Iya, Mbak. betul. Nah, itu kan masalah interiornya. Kalau masalah kursusnya tadi, gimana tuh Mbak waktu ikutan kursus yang kayak gimana? Apakah satu-satu ambil kayak krimbat dulu atau bagaimana? Ya, sih? satu-satu. Jadi kita pertama ambilnya hair dulu ya. Hair Jadi dulu. hair itu ada krembat, hair mask, ngecat rambut gitu-gitu ya. Apa nama sih, bleaching rambut dan lain-lain tuh masuk hair gitu ya. Terus sama nanti ada body. Body itu ya dipijet, spa, spa kaki, oke. pedimani dan lain-lain gitu. Sama facial. Sama facial juga. Sama gitu facial ya. juga, iya. Nah, itu kalau kursusnya Mbak sendiri atau karyawannya yang Mbak Oh, ikutkan? sendiri, Mbak sendiri. Mbak sendiri. Jadi benar-benar harus mempersiapkan mental kita itu menjadi pemilik salon yang bukan hanya bisa mengeluarkan budgetingnya aja gitu, tapi benar-benar memang memahami seluk-beluk tentang dunia salon gitu ya. Oh, gitu. Jadi benar-benar ketika misalkan nih terapis-terapis kita melakukan hal yang misalnya di luar aturan, misalnya spa deh misalkan ya, Pijitnya spa gitu ya. kaki deh misal, spa kaki itu sebenarnya kan unutannya itu misalnya dari A sampai D itu begini-begini, oh ternyata ada yang dilangkahin nih, kita kan tahu gitu. Iya. Tapi kalau misalnya kita tidak pernah tahu kan nggak Ya, tahu kayak sama gimana sekali, gitu ya, akhirnya kan nurut aja. treatmentnya juga nggak maksimal yang kita berikan kepada customer kita gitu. Oh, gitu. Jadi benar-benar harus tahu. Harus tahu banget Dan gitu ya. selain itu, selain treatmentnya juga Mbak juga belajar tentang manajemen salon. Ah, iya. Kan banyak ya artinya banyak yang banget. harus dipelajarin Makanya, kan. off dulu gimana? Iya, jadi untuk manajemen salonnya misalnya bagaimana salary-nya, Oke. bagaimana bonusnya, bagaimana semuanya. Gimana Semuanya. untuk buat diskon treatment itu seperti apa, konsepnya seperti apa, formulanya seperti apa, itu kan semuanya harus kita pelajari ya, betul, nggak betul, bisa betul. asal babi bu aja gitu loh. Oh, Karena gitu juga ya. kita udah ngeluarin budget yang lumayan besar gitu kan, dan mungkin kita juga harus, kalau ibaratnya kita nih bisnis juga harus memikirkan bagaimana balik modalnya, BEP-nya dan lain-lain sebagainya. Ya harus balance Tuh lah dia, dia harus ya. balance Harus semuanya. jor-joran memang Iya. ya, nggak boleh setengah-setengah. Nggak bisa. Nah, berarti ketika sudah kursus itu kan Mbak udah tahu nih, oh berarti runtutannya gini. Ya. Kan biasanya yang menjadi customer aja kan beda ya sama Iya. yang megang gitu. Sempet Iya. berarti Mbak untuk megang customer juga? Sempat beberapa kali kalau misalnya lagi ramai banget kayak kemarin gitu. Tetep ya. Sebenarnya sih kalau sebisa mungkin sih nggak turun, Iya. sebisa mungkin nggak turun gitu ya. Tapi kalau misalnya memang sudah benar-benar tidak Kelabakan mungkin lagi, gitu udah ya. kelabakan, terapis-terapisnya juga udah kewalahan gitu, ya udah mau nggak mau sih turun. Sempat treatment apa waktu itu Mbak? Waktu itu catok gitu ya. Oh, catok, rambut, oke. keringin rambut gitu kan, terus cuci rambut, krembat.
Gitu sih. Gimana waktu itu waktu pegang klien? Oke sih nggak masalah, cuman nggak masalah. klien-kliennya kayaknya seneng. Langsung ya. Jadinya malah divideoin karena ya gitu. Ini nggak diprotes sama karyawan-karyawannya kayak, Bu, Enggak dong. Oh enggak ya, enggak bisa ya Kita mereka fair protes. lah. Lagian kan kita fair ya. Oh begitu ya, seru ya. Dan alhamdulillahnya sih diberikan sama Tuhan itu terapis-terapisnya yang oke banget. Yakin. Jadi benar-benar mereka bekerjanya itu profesional. Jujur gitu. Jadi benar-benar anugerah yang Allah kasih. Terima kasih ya Allah. Gitu. Kasih love dulu ya untuk para terapisnya. Iya, thank you. Ini ada juga admin ya, thank you. Ya kan kalau kita bahas untuk membuka bisnis ya, apapun itu pasti kita harus memikirkan banyak banget, nggak cuma fokus ke customernya aja nanti bagaimana, tapi juga tentang manajemen bisnisnya itu nanti, mulai dari tempatnya tadi kata Mbak Ranti, terus juga untuk memilih karyawan-karyawannya kan tentunya harus ada kualifikasi khusus gitu ya yang dimiliki oleh ownernya. Nah, bagaimana itu Mbak waktu open recruitment-nya gitu sampai akhirnya dapat lah nih karyawan. Udah berapa sih karyawannya? Masih sedikit sih, 4 orang. Oh, udah 4 orang, akhirnya tersaring nih dapat 4 orang, udah kayak bestie ya kalau aku lihat di story-nya ya. Udah. Nah, itu gimana prosesnya waktu itu? Jadi Asa Salon itu sebenarnya sama kayak ownernya tuh simple orangnya, simple banget. Jadi pada saat rekrut itu kita saya sendiri tuh nggak banyak aturan-aturan, cuman yang penting jujur. Oke. Itu dulu. Jujur dan mau belajar. Cocok kan? Udah akhirnya ada beberapa gitu kan yang melamar gitu. Kemudian ya udah di interview, ngobrol lah ya, bukan interview, saya bilang sih ngobrol santai aja gitu ya. Karena nggak kaku, betul-betul nggak kaku. Jadi kita ngobrol santai, oke, aku bilang kita coba aja dulu beberapa bulan gitu kan. Yang penting jujur, kalau masalah misalnya ada yang nggak tahu dari mereka itu bisa belajar asalkan mereka catatannya dengan mau belajar. Oh gitu. Catatannya mau belajar. Jadi ada yang misalnya yang perlu dipelajari, misalnya belum begitu fasih tentang krembat gitu kan. Ya udah kita mau belajar tentang bagaimana mencatat rambut dan lain, kita belajar. Kalau selagi masih mau belajar, oke, tetap bertahan di sana. Oh gitu. Iya. Ini dari awal buka kemarin di tahun berapa? Januari tahun 25. Oh, awal tahun ini ya. Pokoknya udah off langsung jadi gitu ya. Jadi jalan 7 bulan ya. Jalan 7 bulan. Berarti dari awal sampai sekarang itu karyawannya tetap itu aja? Iya. Belum ada nambah atau kemarin kurang? mau nambah tapi belum ada yang cocok. Oh, belum ada yang cocok. Oke. Udah beberapa sih kemarin yang datang, tapi belum ada yang cocok. Jadi ya udahlah, ini aja dulu. Tapi menjadi seorang owner itu kan artinya kalau misalnya kita kerja sama orang itu ada yang menggerakkan kita. Nah, kalau owner kan harus mengolah sendiri segala sesuatunya, mulai dari kedisiplinan diri kali ya, yang paling susah biar konsisten tuh kayak gimana. Nah, itu gimana Mbak memanage diri sendiri sebagai seorang owner? Sebenarnya itu yang beda banget tuh ya, Tari. Biasanya kan kita dapat kalau kita karyawan tuh kan dapat bulanan ya, tiap bulan. Dan nggak mikirin mau usaha orang itu bangkrut, mau rugi, mau untung, penting aku tiap bulan dapat kan gitu. Iya betul. Nah, setelah menjadi owner dari Asa Salon, kita harus mikirin gimana supaya gaji karyawan kita ini terbayarkan. Kalau bisa dapat bonus dan gitu bonusnya bisa terbayarkan dan mereka bisa dapat gede. Yes. Itu yang dipikirkan. Jadi tiap mau tidur tuh tanya sama si admin. Kayak tiap mau tidur, apa ya kira-kira ya? Treatment apa yang kira-kira bisa mengundang orang datang? Promo apa yang bisa kira-kira? Terus apa yang orang suka dari salon? Oh, orang sukanya bersih. Oh, harus dipertahankan kebersihan itu. Kan Mbak orang itu sangat suka bersih. Iya. Jadi bener-bener di salon itu kayaknya kalau misalnya agak-agak kurang bersih itu kita yang nggak nyaman. Jadi bener-bener tiap hari kita pel, kita bersihin sampai ke alat-alat mau facial itu kita lap sama alkohol gitu kan, di steril. Kemudian juga seperti sisir dan lain-lain itu kita cuci juga setiap hari. Jadi benar-benar bersih gitu loh. Oh, orang sukanya itu, oke, itu yang dipertahankan. Terus apalagi sukanya paket-paket di Bengkulu ini, ternyata banyak orang suka paket murah-murah gitu kan. Murci-murci banyak perawatannya. Banyak perawatannya gitu, yang 100.000 sudah dapat head to toe gitu kan. Jadi sebenarnya muter otak jadinya gitu loh. Tapi tetap aku bilang ke terapis-terapis, pokoknya semurah apapun harga kita di Asa Salon nggak boleh mengurangi kualitas. Nah, itu dia. Jadi benar-benar kayak misalnya kita mau pijet ya, kayak kita pakai krem pijet ya, itu jangan dicampur air, aku bilang. Jangan dicampur macam-macam yang kira-kiranya mau dapat untung gede, nggak usah. Mending untungnya nggak terlalu gede, tapi orang puas dan kita juga
Orang datang terus nanti tuh. Dan juga Allah juga lihat gitu Iya, loh. betul. Allah juga lihat bagaimana kita kerja keras gitu kan. Tapi jangan sampai juga ngebohongin orang. Jadi benar-benar itu yang kita pertahankan. Jadi lebih ke apa ya? Lebih ke kenyamanan customer. Jadi tiap hari itu muter otak gimana supaya ini bonusnya gede gini-gini. Kita kan pakai level-level. Kalau di Asa Salon itu pakai level. Jadi kalau tembus level pertama dapat bonusnya sekian persen. Oh, kayak game ya? Iya gitu. Level kedua dapat bonus sekian persen, level 3 dapat bonus sekian persen. Jadi kan terapis termotivasi supaya betul. dapat customernya banyak dan level-level itu. Level-level itu 1 2 3 itu. Ini kalau Mbak Admin ini level berapa nih? Dia kalau admin nggak pakai level gaji tok. Aduh, Mbak nggak mau. Dia lagi belajar sekarang. Oh, lagi belajar. Oh, baik. Dia biar bisa biar bisa level-level gitu. Dia lagi belajar. Sampai level berapa emang, Mbak? 3. Untuk saat ini level 3 aja dulu. Oh, begitu. Ya. Berarti ini yang menempati level 1 2 3 udah ada nih? Oh, iya dong. Oh, 3 belum. 3 belum ada. 1 2 udah sering. 1 2 udah. 1 2 udah. Oh, gitu. Seru ya. Makanya kalau aku lihat snapnya Mbak Ranti kayaknya asik banget ya. Asik banget, jadi benar-benar kita kayak bukan kerja ya. Iya. Benar-benar happy, betul. Ngumpul-ngumpul tapi tetap dengan hal positif tentunya dan menghasilkan. Iya, menghasilkan. Jadi apa ya produk, itu ya apa namanya tuh kayak kemarin ada masker bawah mata, ada masker bibir. Oh, diriku kan suka ya. Ya udah beli deh pokoknya kita bikin treatment bibir dan di bawah mata. Gitu deh. Oke deh, Mbak Ranti sekarang kita jeda dulu, nanti kita lanjutkan lagi ya. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.